sekarang ketika Kiai Imad sekarang meminta kitab sezaman tentang Ubaidillah, maka mereka para pengurus Ad-Daimi itu tidak usah katanya, cukup syukur wal istifadon gitu. Ya makanya berarti seolah-olah antara datanya Ba'alawi dengan Wali Songo berarti masih jituan Wali Songo. Wali Songo lebih akurat. lebih akurat. Betul. Ada kitab sezamannya kalau Wali Songo, referensinya berdasarkan manuskrip Nusantara. Dan yang lucu juga, ya, dulu kayaknya dari mereka yang minta DNA. Termasuk. Sekarang ketika Kiai Imad minta DNA, sama tidak mereka diharamkan. Ini lucu. Berarti kan? menunjukkan Ba'alawi itu darah yang mengalir dari Rasulullah ke Ba'alawi itu berarti abal-abal. Kan begitu. Kalau dari Wali Songo kan banyak sudah. Terlalu arogan. Tidak lagi. Gini benar ya. Oh iya. Sebelum ada polemik nasab. Sebelum ada polemik nasab ini. Artinya sebelum tesisnya Kiai Imad itu terpublikasikan, memang kan banyak video-video beredar tuh. Di mana Habib Rizik itu mendapatkan hadiah dari sahabatnya yang di Madinah, sehelai rambutnya Kanjeng Nabi Muhammad. Dan di saat itu beliau mengatakan, alhamdulillah dengan adanya rambut ini kita bisa periksa genetikanya Nabi, sehingga kita bisa cocokkan dengan pongkol-pongkol Arab yang ada di seluruh dunia. Nanti bisa ketahuan tuh mana yang Habib yang palsu, mana yang asli gitu. Atau rambutnya itu perlu dicek juga. Allahu a'lam. Rambutnya juga Rambutnya Ba'alawi. Bisa. Tapi poinnya itu adalah dulu oknum dari kalangan Ba'alawi yang dalam hal ini adalah Habib Rizik, saya sebutkan namanya karena memang sudah viral videonya. Itu kan memang menganjurkan untuk tes DNA. Walaupun dia mengatakan DNA itu bukan alat untuk mengisbat nasab, tapi korinah, data pendukung, data pendukung gitu kan. Nah kemudian ini saya ingin lebih bertanya nih ya kepada panjenengan semua nih, pakar-pakar nasab dari Batampak. Lalu setelah adanya polemik nasab, Habib Hanif Alatos yang tidak lain tidak bukan adalah menantu daripada Habib Rizik itu kemudian di debat Banten itu mengatakan bahwasanya tes DNA itu haram. Nah, ini yang perlu panjenengan semua jelaskan kepada masyarakat nih supaya tidak bingung nih teman-teman yang menonton ini ya khususnya, bahwasanya bagaimana hukum DNA itu sendiri? Apakah memang diperbolehkan di dalam perihal mengisbat nasab dalam syariat atau tidak? Atau bahkan diharamkan? Baik, itu gimana ini? Kami akan menjelaskan secara hukumnya. Kalau nasab ini lebih akad. Jadi katanya Syekh Abdullah Umar Khayyat di Makkah bahwa hukum fikih itu bukan seperti sejarah yang monoton begitu saja. Mungkin tidak ada dalil sharih dari Al-Quran dan hadis tentang DNA itu, apakah itu haram atau boleh, karena dulu tidak ada. Nah sekarang kita juga harus lebih hati-hati untuk mengakui bapaknya sendiri, karena Al-Quran mengharamkan mengaku bapaknya orang lain. Kalau memang itu menjadi bukti pendukung yang konkret, maka itu insya Allah boleh untuk mengakui bapaknya yang sesungguhnya. Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Nah, ini kan bicaranya kan nasab dekat nih, antara anak dengan bapak. Iya. Tapi yang dipermasalahkan oleh mereka ini, permasalahan nasabnya Ba'alawi ini kan nasab yang jauh. Enggak, makanya saya tidak menjawab dalam perspektif nasab. Tapi saya menjawab dalam hukumnya. Hukum DNA. Iya, hukum DNA. Apakah hukum DNA itu haram atau boleh? Iya. Kalau memang kita, kalau memang hukum DNA itu dianggap menjadi pendukung atau korinah untuk mengkonkretkan nasabnya seseorang,
maka insya Allah boleh menggunakan DNA Sebagai data pendukungnya. sebagai data pendukung agar tidak salah mengakui bapaknya. Seperti itu. Nggih. Ini secara hukum. Ya. Nggih. Secara perspektif nasab biar disampaikan oleh Kiai Abdul Wali. Ya. Nggih. Masalah tes DNA ini tidak bisa memang untuk mengisbat sebuah nasab yang tidak ada mabsutotnya, tidak ada musajjarnya. Begitu. Bin ini tidak ada bin selanjutnya. Tapi ini menunjukkan umpamanya ke Syabdul Qadir Jailani. Runtutan nasabnya tidak ada. Ya mau disambungkan kemana? Kan begitu. Ya itu tidak bisa mengisbat nasab karena memang silsilatun nasabnya tidak ada. Mau ngisbat pakai apa? Hanya sebagai data pendukung. Oh, berarti yang tidak boleh itu bukan nasab yang ada musajjarnya. Yang musajjarnya. Kalau yang boleh digunakan DNA sebagai korinah untuk mengisbat nasab itu adalah nasab yang tidak ada musajjarnya atau musajjarnya. Gimana kalau tidak ada maksudnya? Kalau ada nanti ini sesuaikah dengan tulisan yang telah masyhur? Ini nasabnya umpamanya ke Zaid. Ternyata setelah dikaji melalui kromosom yang ada di dalam tes DNA, ternyata bukan anaknya Zaid karena kromosom yang ditemukan dalam tubuh kita itu di dalam tes DNA ternyata sesuai kodenya. Ya bagaimana ini kan dikatakan Zaid? Kalau memang susunan musajjar itu bisa dibuat, Gus. Kalau yang namanya darah, yaitu merupakan kodrah alamiah yang tidak bisa ditentang kan begitu. Sehingga Al-Munajjid itu mengatakan di dalam referensi ulama fikih itu kalau memungkinkan, karena kata-kata memungkinkan itu melalui musajjar yang sudah ada. Kalau memungkinkan memakai tes DNA di dalam nasab yang bait, yaitu omilabih, bisa diterapkan itu begitu. Karena kalau nanti cocok, ini menjadi alat pendukung sebagai bukti konkret, sehingga di Muqaddimat fi ilmil ansab itu dikatakan nata'id qat'iyatun ilmiyan begitu. Lalu begini, Gay, ada pertanyaan begini. Kalau seumpamanya ada nasab yang sudah sabit betul. di ijma'in nasabah. Nah, kemudian melakukan tes DNA. Ternyata hasil DNA-nya itu tidak sesuai dengan catatan silsilah nasabnya itu, baik dalam bentuk musajjar ataupun mabsutot. Betul. Padahal sudah ditetapkan oleh ulama itu. Itu bagaimana itu? Ya kalau nasabnya memang soheh, ya tidak peduli dengan DNA kan begitu. Berarti artinya DNA ini apabila ada catatan nasab baik itu berupa musajjar atau mabsutot yang masih diragukan atau belum ada isbat, betul, maka boleh. Ya itu menjadi alat pendukung. Ya. Kalau saya boleh menjawab, ini biasanya DNA ini sebuah data pendukung yang sangat konkret. Iya. Takut ada jual beli nasab, Gus. Bisa. Makanya tadi takutnya ada nasab yang sudah sabit di ijma'in nasabah. Iya. Kemudian dia melakukan tes DNA. Kok hasil haplogrupnya beda? Di mana yang konkret? Di mana yang konkret? Nah, mungkin itu baru itu mungkin pengetesnya bukan DNA-nya yang perlu Yang mengetes DNA itu mungkin darahnya keliru ngambil, begitu. Atau bisa jadi ditukar gitu. Bisa jadi gini. Nama yang diisbat ada kesamaan. Bisa ada kesamaan. Misalnya ada nama Zaid. Di sini nyambung misalnya Ahmad bin Zaid. Sementara Ahmad bin Zaid ini dengan Zaid yang diisbat atau atasnya tersebut itu lain orang, hanya nama sama, cuman beda orang. Bisa seperti itu, sehingga gennya itu bisa berbeda seperti itu.
Nah, terus Tapi pada intinya kan begini ya, kalau nasab yang sudah sabit bi ijma'in nasabah itu sudah tidak peduli dengan DNA, ya kan? Iya betul. Karena sudah sabit bin. Bil ijma, iya. Yang ijma itu kan syaratnya harus sahihun nasab. Ya, Yang kedua harus ada bayyinah zahir. ya, Ada dalil qat'i ya. Jadi yang masuk ke taraf ijma ini sulit. ya. Apalagi nasabnya Ba'alawi yang amburadul menurut saya Intinya itu ini yang tidak mungkin. Nasabnya keturunan Begitu. Wali Songo itu lebih valid dari Ba'alawi ya. Ya, jangan ke sana dulu. Iya. Terus kenapa nasabnya Ba'alawi ini harus menekankan kitab zaman atau yang mendekati sebagai alat pendukung? Karena memang nasab mereka itu mengkote begitu. Jadi tidak akan merembet kepada nasab-nasab syarif yang lain begitu. iya. Kalau nasab syarif-syarif yang lain yang tidak mengkote, ya tidak usah bayinah. Sehingga kitab sezaman dan dibantah dengan atau kitab yang mendekati pada zaman itu sebuah bayinah, itu sebagai bayinah. Oh ini mengkote, oh tidak, ini ada kitab sezamannya. Ini ada kitab yang mendekati zaman untuk menjadi verifikasi kebenaran sebuah nasab, begitu Gus. Nah, maka diperlukan di Ba'alawi ini wajib ada kitab sezaman dan yang mendekati karena nasabnya sudah mengkoti. Dan mengkoti ini sudah ijma ulama. Kalau saya katakannya karena begini di abad 4 sampai abad 8 ini sudah dicari seluruh dunia, bahkan Rabithah Alawiyah terang-terangan memberikan wakil untuk mencari kepada Gus Rumil Abbas itu. Yaitu sudah yang bukan rahasia. Iya. Iya. Bukan rahasia umum. Iya. Lah itu rahasia publik. Iya. Lah itu sudah disepakati bahwa nasabnya Ba'alawi ini mengkotik. Iya. Dari abad 4 sampai abad 8 itu tidak ada. Iya. Nah, maka harusnya Kiimat ini membantu kepada Rabithah Alawiyah untuk mendatangkan bayinah, yaitu kitab zaman dan itu membantu aslinya, bukan sebuah polemik. Memberikan solusi. Bukan solusi agar supaya nasab mereka tidak mengkotik dan tidak dikatakan nasab batil sebagaimana di Ar-Rasail fi Ilmil Ansab halaman 168 tadi gitu. Gitu. Nah, ini ada dua pertanyaan gitu. Dua pertanyaan ini yang memang sering menjadi bahan diskusi oleh kedua belah pihak ini. Namun sejauh saya mengikuti polemik nasab ini belum menemukan jawaban yang menurut saya itu bisa menjelaskan secara baik ya kepada teman-teman yang menonton semua ini. Jadi satu pertanyaan tuh begini, kenapa polemik nasab ini baru terjadi sekarang? Sementara sebelum atau bahkan di zaman-zaman ulama-ulama yang terdahulu, seperti yang terdekat, Imam Zubair. Kemudian yang terjauh dari kita, yaitu Ki Hasyim Asy'ari, Syekh Nawawi Al-Bantani, dan Syekh Khalil. Iya. Itu bagaimana cara menjawabnya itu? Saya jawab dulu ya. Nanti biar diteruskan sama Kiai Abdul Ghani. Monggo. Saya jawab dengan penjelasan Kiimat yang saya temukan di videonya beliau. Kenapa beliau baru meneliti nasab mereka itu baru setelah 2019? Nah, jawabnya beliau itu karena berangkat dari rasa penasaran beliau terhadap para Ba'alawi ini yang perilakunya itu tidak sesuai dengan perilaku baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sering bikin onar, sering mencaci di panggung-panggung. Nah, ini kan bukan perbuatan perilaku baginda, dan juga ini bukan perilaku para sahabat Nabi. Bahkan para dzurriyyah Nabi tidak pernah seperti itu. Nah, dan saya menambahi Gus, dulu diskusi terjadi diskusi antara Gus Fahrur dengan Kiimat dalam sebuah video yang viral. Katanya Gus Fahrur, pertanyaannya itu, kenapa
polemik nasab ini hanya terjadi di Indonesia. Kenapa tidak di negara-negara lain? Kemarin saya juga diskusi melalui grup IA. Iya, bersama para santri-santri Makkah. Para santri-santri Makkah diskusi tentang kenapa kok terjadinya di Indonesia. Makanya saya jawab dengan jawaban polemik nasab ini terjadi di Indonesia karena arogansi para habaib. Dan brutalnya beliau di dalam berdakwah, mencaci, menghina, bahkan melaknat. Kadang ngajak perang, ngajak caro. Masa seorang alim ulama pendakwah ngajak caro, suruh asah kiluripnya. Jadi seharusnya para pendakwah ini mengajak umat ke jalan yang benar, mengajak umat ke persatuan. Wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Apa permasalahan yang terjadi kok ngajak caro? Iya. Ada sikap dan perbuatan serta perkataan yang membuat kita itu ragu. Nah, itu kan. Dari situ Kiai Imad tuh berangkat untuk meneliti apakah benar mereka ini zuriyahnya Kanjeng Nabi, begitu ya. Iya. Kok sikap, perilaku dan pernyataannya ini jauh daripada sifat dan karakteristik Kanjeng Nabi Muhammad. Betul, iya. Itu simpelnya seperti itu. Ya bisa ditambah dengan. Lalu begini, Kiai. Apakah Kiai Imad atau para kiai-kiai yang ikut berkomentar di polemik nasab ini lebih alim daripada Syekh Nawawi, Kiai Hasyim Asy'ari, kemudian Syekhona Khalil, dan yang paling dekat Mbah Yai Maimun Zubair gitu. Nah, ini bagaimana ini gitu loh. Asbabul wurudnya dulu tidak ada, Gus. Nah, iya, asbabul wurudnya ditemukan setelah 2014. Mungkin kalau seumpamanya asbabul wurudnya yang terjadi sekarang ini ada di zaman beliau-beliau, insya Allah pun akan melakukan penelitian. Betul. Betul. Bisa ditambahkan oleh silakan Kiai. Iya. Lebih jelas nih teman-teman. Iya, ya selain dari pada memang polemik nasab sehingga ada pengkajian dari Kiai Imad, itu ya berangkat dari mereka-mereka yang tidak menggunakan akhlakul karimah dalam berdakwah. Begitu. Ya kalau ulama dekat dengan umaro yang tujuannya itu mengislahkan umaro dikatakan ulama su. Penyerangan seperti itu, lalu dikatakan lagi seorang habib yang bodoh, yang maksiat, kakinya lebih mulia dari kiai yang soleh, yang alim 70 kali, 70 kiai. Nah itu berangkat dari itu. Betulkah? Karena kalau memang itu dimasukkan kepada iqrah yang merupakan gandengan dari Al-Quran, ini harus ada keserasian, Gus. Sehingga betul kata beliau, munculnya akhlak-akhlak yang tidak terpuji ini bukan di masanya Kiai Hasyim Asy'ari, bukan di masanya Mbah Maimun Zubair, bukan di masanya Syekhona Khalil Bangkalan. Itu tidak ada di sana. Di sana banyak habaib-habaib itu akhlaknya mulia. Begitu di masa itu, dan tidak pernah keluar-keluar di publik. Nah begitu. Walau kalau kita urut nasab yang ditampakkan di dalam nasabnya Balawi itu di Burqatul Musyikoh. Sampai abad 10-11. Abad 11 itu mereka menggunakan Al-Habib. Tidak pernah menggunakan gelar As-Sayyid, Gus. Berarti mereka hanya mencatat nasabnya di internal. Tidak dipublikasikan. Baru di abad 12 mereka mempublikasikan di Mekah. Sehingga di Mekah itu ada penguasa Hijaz namanya Syarif Aunur Rafiq. Lalu melarang mereka untuk mempublikasikan nasabnya dan melarang menggelarkan Sayyid dan Syarif itu, baik secara resmi dan tidak resmi. Nah itu di abad 12-an. Itu masuki abad 13. Begitu. Lalu mereka berhenti mempublikasikan sebagai Sayyid Syarif. Hanya memberi gelar dirinya adalah Al-Habib.
begitu. Karena ini menggunakan catatan internal, ya kalau internal ya tidak dipublikasikan, ya publik nggak punya tanggung jawab untuk. Karena baru sekarang ini dari dalam darah kami di publik mengalir darah Rasulullah dengan ditambah anjing, babi. Baru itu karena dipublikasikan maka publik perlu membuktikan kebenarannya itu, Gus. Begitu, Gus. Nah, ini mungkin yang terakhir ya, karena juga ini durasi kan, Iya. Yang terakhir ini kan begini, guys. Ada dua tokoh ulama yang mereka jadikan referensi untuk membantah tesisnya Kiai Imad. Yang pertama itu Syekh Mahdi Ar-Raja'i. Betul. Di mana Syekh Mahdi Ar-Raja'i itu membuat pernyataan tertulis bahwasanya nasabnya Ba'alawi itu sahih. Dan di situ kalau nggak salah tidak disebutkan bukan berarti tidak ada. Dalam risalah yang ditulis untuk mendukung nasabnya Ba'alawi itu dari Syekh Mahdi Ar-Raja'i. Kemudian yang kedua, ini yang terbaru ya, dari Syekh Ali Jum'ah. Ketika beliau ditanyakan bagaimana pendapat panjenengan tentang nasabnya Ba'alawi. Nah, beliau mengatakan sabit bil ijma'. Nah, ini bagaimana nih pandangan Kiai Ja'far dengan Kiai Abdul Ghalib ini? Kira-kira dulu. Begini, masalah mengatakan sabit bil ijma' itu harus tidak keluar dari koridor yang saya sebutkan tadi, yang disepakati oleh ulama nasab. Itu harus nasabun sahih, ada bayyinah zahirah, ada dalil qat'iyah, ada dalil qat'i begitu. Nah, kalau tidak ada itu, siapapun itu berarti hanya asumsi. Itu kalau saya garis bawah itu sponsor, Gus. Dulu di dalam kitab Al-Burqatul Musiqah, itu di abad 9 sebelum nasab ini dikenal oleh ulama, oleh siapapun, itu Syekh Ali Asakron sudah mengatakan waqad ajma' as-salihun. Bukan hanya ulama, as-salihun. Nah, begitu di Burqatul Musiqah. Itu juga diteruskan di Al-Masra'ur Rawi. Ini nasab belum dikenal orang. Sudah dikatakan ijma. Ini sponsor berarti. Sponsor, sebuah sponsor yang disponsori promosi bagi Syekh Ali Asakron dengan Habib Asyili itu. Lah ini diteruskan oleh Yusuf An-Nabhani. Begitu. Padahal di sana Yusuf An-Nabhani ini semasa dengan Syarif Aunur Rafiq, kok nggak dilihat ini. Kita akan kembali ke Rasail al-Ansab lagi nanti. Begitu. Apakah mungkin itu Syekh Yusuf An-Nabhani itu beliau hanya mengutip dari Al-Masra'ur Rawi dan Al-Burqatul Musiqah? Ya itu betul begitu. Mereka semua baik Syekh Ali Jum'ah itu ya percaya saja kepada kitab Burqatul Musiqah dan Al-Masra'ur Rawi itu tanpa penelitian. Saya itu bisa dipertanggungjawabkan ini begitu. Mungkin hanya mengambil dari itu dikatakan ijma', ya nurut ikut ijma' itu. Padahal referensi ijma'nya tidak sesuai. Begitu. Beliau bukan bagian nasabah kan? Ya bukan begitu. Kalau Syekh Mahdi Ar-Raja'i, beliau mengatakan itu syabit bisyuhra ala hasbil fikih. Kan begitu. Kalau secara ilmu nasab ini memang sudah terputus selama 550 tahun itu Syekh Mahdi Ar-Raja'i mengaku itu. Tapi ini secara fikih kata beliau itu suhrah wal istifadahnya terpenuhi. Kita uji, kita datangkan kitab kita datangkan kitab Bahrul Madhab. Ternyata di sana ada 3 syarat. Yang pertama harus tulus zaman, yang ketiga ada yang kedua ada muddafi, yang ketiga ada muraibah. Ternyata Ba'alawi ini semuanya kena di syarat tulus zamannya ini tidak kena. Terputus tadi. Iya. Terus ad-dafi'nya ada muddafi'nya ada. Iya itu. Bukan hanya itu bukan hanya begitu. Bukan hanya itu, banyak gitu. Terus yang ketiga ada muraibah, ternyata raibahnya jelas itu. Itu kalau kita lihat itu ada illatul qadihah. Itu zahirah. Bahkan illatul qadihah yang khafiyah saja itu kata
ulama nasab itu bisa meruntuhkan khattun nasabah. Iya, iya, iya. Begitu. Iya, iya, iya. Terima kasih, Ki. Iya, iya. Ki Jafar gimana? Kalau menurut saya setiap ilmu itu lahu dawabit wa qawaid. Ya, pasti, Iya. pasti. Makanya yang komentar itu dilihat itu ahli dalam ilmu nasab apa tidak. Iya. Kalau tidak ahli dengan ilmu nasab, kenapa berkomentar? Karena setiap ilmu ada qawaid dan dawabitnya. Iya. Jadi setiap makalah yang keluar dari orang yang bukan faknya, iya, ahlinya, ya tidak bisa dijadikan dalil. Dan murni lamur. Mungkin itu karena apa, menghormati atau apa, atau ada hubungan sosial apa di antara bilateral. Iya. Jadi sifatnya begitu. Anggap husnudzon. Iya. Saya kira kalau Syekh Ali Jumaah itu husnudzon kepada Mashra'ur Rawi dan juga kepada Burqatul Musyiqah. Begitu. Ya mungkin juga ke An-Nabhani itu. Iya, iya. Baik, Kiai. Riyadul Jannah itu ya kan? Riyadul Jannah. Iya. Baik, terima kasih, Kiai. Mungkin karena ini juga berkaitan dengan durasi waktu ya, Kiai ya. Nah, jadi mohon untuk ada closing statement, Kiai. Untuk menutup dari video ini ada closing statement dari Kiai Ja'far dan Kiai Abdul Ghalib. Nggih, saudara-saudara sebangsa setanah air, mohon maaf, ini bukan provokasi atau apa, akan tetapi ini diskusi ilmiah di antara kami dan teman-teman kami yang dari Jawa untuk mencari penyelesaian di dalam konflik ini. Oleh karena itu kami berdiskusi tentang polemik nasab dari dua sisi, dari dua kelompok, ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi pencerahan yang bermanfaat bagi kita semua untuk mengambil sikap yang lebih baik dan lebih hak dan benar. Dan mudah-mudahan adanya diskusi ini menjadi pencerahan bagi saudara-saudara kita. Jangan bertengkar, ya, jangan bertikai dan jangan berpecah belah ummah. Kita satu tujuan, kita semua ingin menjaga Islam dan kita semua ingin menjaga dzurriyyah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuan kita. Tidak lain dan tidak bukan, untuk menjaga marwah Islam. Oleh karena itu jangan bertikai hanya karena nasab. Kita semua umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua mencintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada satu hal yang disampaikan oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki waktu Syekh Hasan Al-Mashhad, guru Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, penulis kitab sejarah Inaratud Duja. Beliau itu oleh para santrinya, termasuk Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, santrinya beliau Syekh Hasan Al-Mashhad, diajukan bahwa keturunan Al-Mashhad itu nyambung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebutan Syekh akan diganti dengan As-Sayyid. Tapi Syekh Hasan Al-Mashhad tidak mau. Ana ma uriduha al-an, katanya. Saya tidak mau itu sekarang. Saya mau itu nanti kalau memang nyambung dengan statement beliau, Fatimah adro bi abnaiha. Siti Fatimah lebih tahu siapa yang anak cucunya dan siapa yang bukan. Iya. Jadi statement beliau ini cukup bagi kita untuk dijadikan pedoman agar jangan bertengkar. Katanya beliau, daripada sekarang berkuar-kuar mengaku dzurriyyah Nabi, tapi kelak di padang mahsyar Siti Fatimah tidak mengakuinya, bahkan tidak kenal, bahkan tidak kenal, tidak berbau darah beliau, kan malu. Iya,
sekarang keluar-keluar darah Nabi mengalir di badan kami. Ternyata kelak di padang mahsyar katanya Siti Fatimah, amma anta, katanya roh, katanya Syekh Hasan Masad, kamu bukan anak cucu saya yang keluar-keluar. Makanya Syekh Hasan Al-Masad tidak mau. Takut sekarang mengaku-ngaku dzurriyyah Nabi, ternyata kelak di padang mahsyar ditolak oleh Siti Fatimah radhiyallahu taala anha. Jadi oleh karena itu semoga ini menjadi pedoman statement Syekh Hasan Al-Masad bagi kita semua. Dan semoga siapa yang dzurriyyah nanti diakui oleh Siti Fatimah. Jadi hanya satu kalimat, Fatimah adra bi abnaiha. Siti Fatimah lebih tahu siapa yang anak cucunya. Seperti itu, terima kasih. Monggo, Abdul Khalid. Kami akhiri dengan 2 kalimat, walaupun per kalimat ini panjang. Yang pertama itu perlu diketahui, kami walaupun satu rumpun dengan Kiai Haji Imaduddin dalam masalah penelitian nasabnya Ba'alawi, kami mencintai para habaib. Masya Allah. Kami mencintai para habaib. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Masalah tentang nasab ini, kajian yang ditemukan oleh kami tidak meyakini mereka bahwa keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW, ya itu merupakan, ada yang meyakini dan tidak. Itu al-khilaf mungkin rahmah. Begitu yang pertama. Yang kedua, kalau bisa antara Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawan, juga dari Robithah Alawiyah duduk bersama untuk mengakhiri polemik ini, harus ada pemerintah yang menangani. Karena nanti ini tidak menjadi debat kusiran, Gus. Karena ini ada statement dari pemerintah nanti. Nah, sehingga di dalamnya itu membahas sebuah kitab, membahas apakah sejarah ini valid atau terdapat distorsi, nanti ketemu di sini. Pakai alat-alat yang lain yang mendukung, begitu Gus. Sehingga kalau duduk bersama pemerintah dan pemerintah memfasilitasi itu dengan bukti-bukti yang sudah konkret dan disepakati, baru itu debat pertemuan antara Robithah Alawiyah dengan Kiai Imad dan kawan-kawan, baik dari perwakilannya, kalau ditangani pemerintah itu pasti ada ujungnya, begitu Gus. Kalau memang nanti, ya kami sikap ya dari Kiai Imad, kalau memang nanti ini tidak mau, sudah diajukan oleh pemerintah tidak mau, ya pemerintah ya harus tegas. Kalau tidak mau, kita mengikuti kaidah as-sukut fima yalzamu takallum bihi iqrarun wa bayan. Itu kaidah kita yang harus pakai. Berarti kalau nggak mau, ya tetapkan oleh pemerintah bahwa nasab ini batal, begitu. Kalau nggak mau, ya kalau mau, alhamdulillah duduk bersama membuktikan siapa yang benar, kan begitu. Terima kasih. Baik teman-teman, demikian apa yang bisa kami perbincangkan pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan oleh para kiai dari keluarga Batu Ampar ini bisa mendatangkan keberkahan dan manfaat bagi kita. Amin, amin, amin. Dan mudah-mudahan ini bisa menyadarkan kita semua bahwasanya jangan sampai polemik nasab ini menyebabkan kita terpecah belah selaku umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Perbedaan itu hal yang biasa. Pro dan kontra itu juga sudah menjadi tradisi di dalam sejarah Islam ya. Akan tetapi yang perlu kita pegang adalah berbeda pendapat itu sah-sah saja. Akan tetapi kita harus tetap saling hormat menghormati dalam bingkai persaudaraan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan innamal mu'minuna ikhwah. Nah, demikian teman-teman. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.